Oke guys, balik lagi sama gue Wis, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini gue mau ngebahas seputar masalah-masalah yang lumrah terjadi di device ya, device entah itu pod ataupun mod ya. Lebih spesifiknya biasanya nggak bisa firing, jadi dipencet tuh kok nggak keluar asap gitu atau bla 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 gitu. Nah, gue mau ngebahas ini karena ada yang nanya nih guys dari Tidak Gaul Channel ya kan. Bang Julaki Chan 3459 ya. Nanti gue akan taruh di sini juga nih pertanyaannya. Kita bacain dulu ya. Izin bang, saya sudah subscribe, mantap, ya kan? Mau tanya bang, saya punya pot merek ROV. Nah, pot saya ini bisa mati sendiri. Padahal cartridge aslinya 0,8 ohm. Mohon penjelasannya bang. Oke. Jadi sebenarnya di sini gue bukan mekanik atau apa sih guys ya. Tapi intinya beliau pokoknya intinya mau minta dibikinin video lah gitu di komen, minta dijelasin gitu. Nah, setelah gue jujur nggak make ya pot si ROV ini, tapi setelah gue cari-cari, nah ini tuh pot nggak berlayar ya guys ya. Jadi permasalahannya juga nggak diketahui nih mungkin sama si Mas Julaki Chan gitu. Nah, kita bahas permasalahan secara luas ya dari pot sama mod ya, sambil ngejawab pertanyaannya Bang Julaki juga nih. Nah, misalnya kita bahas dari device dulu ya. Si device biasanya yang punya layar, kelebihannya, enaknya, kalau terjadi sesuatu yang membuat si device ini tidak bisa firing atau nggak bisa nyala, ya ibaratnya nggak bisa ngebul gitu, ketulis tuh di sini guys, biasanya no atomizer yang paling gampang gitu-gitu ya kan. Itu yang paling lumrah terjadi. Nah, yang si no atomizer ini gitu ya. Nah, itu gara-gara apa? Jadi gini. Device itu kan punya RDA atau RTA-nya yang akan nyolok ke sini ya guys ya. Nah, ininya biasanya pin gold connector ini dan ke device kalian itu nggak kena. Ya ibaratnya nggak kena. Nah, itu yang menyebabkan si device ini nggak ngebaca RDA kalian gitu. Biasanya memang kalau udah lama aja ya kan, udah lama-lama apa sih namanya guys? Pokoknya intinya lama-lama usang lah gitu gara-gara udah lama digunain. Ya intinya memang harus diganti gitu, entah kalian ganti pin konektornya aja gitu, bisa. Nah, permasalahannya kayak gitu, atau biasanya juga bisa ketutupan liquid misalnya. Jadi makanya setiap ini buat pencegahan juga ya guys ya. Kita ngomong dari device dulu. Pencegahan juga setiap kalian selesai gunain ya. Misalnya seharian kalian guna ini, kalian mau tidur, kalian lap-lap dulu nih. Terutama nih di bagian pin konektornya ini. Untuk apa? Untuk mencegah, siapa tahu ada liquid-liquid yang membasahi lah atau jebol gitu, atau apa ya namanya, banjir gitu dari RDA atau RTA kalian gitu. Ini berlaku juga di IO, sama aja lah. IO gue masukin ke device mod juga lah gitu, maksudnya kategori mod juga gitu. Ya kalian sering-sering bersihin, soalnya ini bisa berbahaya guys. Berbahayanya apa? Kalau ini bisa error mod kalian, device kalian tuh bisa error, lama-lama mati ya. Itu pentingnya kalian ngebersihin setiap saat. Dan pentingnya juga kalian mainin si RDA atau RTA kalian dengan benar. Jadi jangan sampai blueber gitu. Kalian pelajari lah sendiri RDA atau RTA kalian tuh karakter gimana. Nih, misalnya gue harus tebelin kapas kah atau harus gimana. Itu misalnya di IO nih. IO tuh RBA yang modelannya netes guys, liquidnya guys. Jadi misalnya ini deck si RBA-nya ya. Si IO tuh. Kan ada tuh yang modelnya naik ya kan. Ada yang model biasa kayak tank, ada yang netes. Nah, yang netes ini kebanyakan orang banyak yang bocor itu karena kapasnya ketipisan. Soalnya kan ditetesin liquid mulu gitu. Ditetesin liquid mulu, kalau kapasnya terlalu tipis, gak tebel, bisa gampang katanya kasarannya banjir gitu. Ntar liquidnya banjir dan akhirnya ntar IO-nya malah error, device-nya malah error. Gitu-gitu. Jadi kalian pelajari karakter RDA, RTA, boro, RBA kalian, biar gimana caranya biar kalian nggak bocor gitu. Karena treatmentnya tuh beda-beda pasti. RDA, RTA, merek ini, merek itu beda-beda lah guys ibaratnya. Karena punya deck dan ituannya pokoknya beda kan bentukannya gitu ya. Paham ya guys ya? Jadi kalau udah kalian pelajarin biar nggak luber, kalian sering-sering bersihin. Ini juga nih kalian lap-lap juga.
si RDA-nya gitu kurang lebihnya. Nah, terus juga ada beberapa kasus misalnya gue contohin di IO ya. Di IO misalnya kayak IO sebenarnya nggak cuma merek ini lah. Gue contoh yang paling banyak ngalami temen-temen gue tuh IO Cetulu IO ya kan. Itu misalnya dia nggak mau apa ya, nggak mau ngebuild di device kan, dia dapat konektor yang panjang itu guys. Nah itu biasa dia no automizer, nggak bisa di firing tuh. Ya itu bisa diakalin dengan cara dikendorin tuh pin konektornya atau si ituannya yang selongsongan panjangnya itu dikendorin biar nyentuh ke pin konektor device IO-nya. Jadi sebenarnya banyak caranya lah guys di device kalian. Kalau mungkin ini aneh mendem, ya udah kalian kendorin. Misalnya ini aneh yang mendem nih, ya udah kalian kendorin biar agak nongol dikit. Kalau memang udah nggak bisa ketolong lagi, ganti kayak gitu. Jadi paham ya masalah device ya. Nah, ini tuh soalnya berhubungan juga dengan pot. Pot itu, ya, gua ambil pot, kurang lebih sama. Ini device, ya kan? Ini device-nya. Nah, ini tuh, ya kita ngomong ini RTA-nya lah, ya, atau RDA-nya gitu. Ini RTA lah kan tank ini. Jadi sama, setiap kalian mau pakai, setelah selesai pakai pot seharian, kalian mau tidur, jangan ditancepin pertama. Kalau udah kalian copot, kalian bersihin dulu dengan tisu, ya. Kalian lap-lap, rajin-rajin lah guys. Sebenarnya nggak usah seharian lah kalau kalian lagi gabut sehari nih. Misalnya lagi istirahat, lagi apa. Sebelum gunain kalian cek-cek dulu nih, ada kebocoran liquid gak atau apa. Ya kalian iniin dulu lah ke tisu gitu, pakai tisu ya device kalian gitu. Kalian sering-sering lap. Karena apa? Biar nggak error guys. Biar nggak error ke device kalian. Karena kalau udah error, misalnya kalian kebanjiran liquid nih, yang kalian nggak sadari, banjir itu nggak harus banyak ya guys ya. Jadi misalnya ada yang ngomong misalnya, bang, gue nggak pernah kebanjiran, kok device gue rusak. Ya kan nggak harus yang blueberry sampai banjir gimana baru kalian rusak. Bisa aja kemasukan air dikit, kita kan nggak ada yang tahu. Kita dapat barang cacat pabrik kah, yang ibaratnya kena banjir liquid sedikit aja udah error. Jadi alangkah baiknya mencegah itu ya, sering-sering delap gitu. Nah, seperti yang gue bilang sama sistemnya pot dengan si mod atau si IO juga sebenarnya mirip-mirip. Ibaratnya di tempat alat sedot ya, RTA-nya atau cartridge-nya, kalau di pot itu kan ada pin konektornya juga guys. Aduh, gue nunjukinnya pakai apa nih? Pakai gunting ya, nggak ada inian gue. Nah ini nih, kalau yang ini yang silver itu tuh biasanya kalau di cartridge itu magnetnya. Jadi kalau ditempel ini magnet. Nah ini kalian cek juga nih magnetnya masih normal nggak di cartridge kalian gitu. Kalau masih kuat berarti masih layak digunakan juga, nggak rusak. Karena apa? Penting. Kalau magnetnya udah nggak kuat lagi, ya dia nggak bakal nempel banget. Si cartridge nggak ada dorongan buat nempel ke bawah. Kalau nggak ada dorongan yang kuat nempel ke bawah, si pin konektor yang emas ini nggak bakal nempel ke bawah. Yang itu yang bikin kalian nggak bisa nyedot ya kan, ibaratnya gitu guys, ibaratnya gitu. Nah di sini juga ada nih tuh magnet juga di sini tuh ya. Kalian bisa lihat ya di apa namanya, di mode sama ya kurang lebih ya di device-nya. Nah ini bedanya di sini tuh ada pin konektornya tuh kalau di dalam bangke ngeblur guys. Ya udah dari agak jauh aja ya. Ini si pin konektornya, gue ambil pinset dulu ya bentar buat contohin gitu. Misalnya gue ambil ini ya. Ini kan ada pin konektor gold ya guys ya di dalam. Kalau yang di cartridge itu kan biasanya datar ya, biasanya datar. Itu biasanya gue nggak tahu di semua pot begini apa enggak, tapi yang gue tahu standarnya begini itu dia tuh agak nongol. Jadi kayak ada tiang berdua begini. Nah namanya ibaratnya ini kan juga namanya pot itu kan device yang bukan mahal ya aslinya ya, maksudnya murah gitu. Jadi sometimes ya di beberapa device itu karena apalagi kalau kalian udah lama gunainnya itu tuh suka mendelep mendelep apa ya guys? Pokok mendelep ke dalam gitu ya kan. Nah, itu yang membuat si tiang ini 2 biji itu nggak ketemu dengan gold konektor di sini. Nah, ngakalinnya gimana bang? Ya kalian tarik nih dengan pinset kayak gini, kalian tarik. Kalian pastikan ini, make sure ini udah nggak terlalu mendelep ya guys ya. Tapi ini juga sebenarnya bisa berhasil, bisa enggak gitu. Kalau nggak dengan pinset, ini misalnya pinset kekecilan, kalian pakai yang kayak gini nih, yang dari keramik gitu ya. Jadi kalian tarik gitu kalau memang agak mendelep ya guys ya. Kayak gitu doang caranya gitu.
Tapi intinya sebelum itu terjadi ya memang ada umur ya kan, gue sempat singgung di banyak video juga. Kalau untuk pot memang device itu ya nggak bakal bertahan lama banget gitu, kayak kalian ngarap ini akan menemani gue lulus CPNS misalnya, atau ini akan menemani gue sampai cucu anak cucu, yang enggak, ini mah bentar umurnya guys ya, karena banyak hal, nggak usah masalah banjir liquid, banyak hal yang ibaratnya membuat pot ini rusak gitu ya. Kayak tadi contoh si user udah pemakaian udah bener, udah sering ngebersihin bla bla bla, tapi ada aja permasalahan ininya ketekan jadi mendelep gitu. Nah, buat kasusnya Mas Julaki Chan nih, harusnya dia juga udah paham nih ya di sini ya sampai sini, karena si potnya si Rolf-nya ini tuh nggak ada layarnya, jadi dia gue juga mau bingung kan nih permasalahannya apa gitu kan. Tapi kemungkinan besar permasalahannya itu ya no automizer gitu, karena nggak ada layarnya. Ya, itu sama juga nih buat orang-orang yang pertama kali pakai device Potensio gitu. Jadi pas dia nyalain kok nggak bisa kesedot, kan Potensio nggak ada layarnya, jadi kayak kenapa nih rusak nih mote ya, padahal itu memang harus mungkin RDA-nya dia yang terlalu ini nggak ibaratnya nggak nyentuh kemari ya. Sebenarnya masih bisa diakal-akalin, tapi belum tentu device-nya rusak. Nah, permasalahannya Mas Julaki Chan juga gitu, belum tentu si device-nya rusak, bisa juga memang entah cartridge-nya. Kalau memang kasusnya udah cartridge baru ya berarti mungkin ada antara ini ya di si pin konektor yang di dalam device-nya ini yang begininya tuh nggak nyentuh gitu ibaratnya. Kalau udah dibersihin udah apa tetap nggak bisa ke firing, ya itu paling tinggal agak ditarik gitu. Kalau memang nggak terlalu itu nggak terlalu nongol apa kasarannya, kayak ini pas gue awal beli tuh kayaknya nggak sedalam ini deh misalnya gitu kan. Nah, itu kalian tarik gitu kan ya, itu tapi ditarik kalau kalian udah error ya, jangan kalian device yang masih normal kan tarik malah rusak, jangan nyalain gua gitu. Sebenarnya sih itu apa ya guys ya, cuman penanganan simple. Jadi kalau memang in the end udah kalian ngelakuin segala cara tetap error ya, kemungkinan device-nya yang error. Jadi kalau Mas Julaki Chan juga udah ngakal-ngakalin, nanti coba ditarik-tarik dulu si pin konektornya, udah ganti cartridge belum? Kalau udah ganti cartridge kalian lap terus kalian tarik dikit gitu nggak mau juga, berarti kemungkinan memang device-nya yang error gitu aja sih paling gitu. Sama juga kasusnya dengan mod dan RDA, intinya kebanyakan semua di pot di mod tuh permasalahan yang paling dasar paling sering tuh nggak bisa di firing, nggak bisa dinyalain ya, karena nggak ketemu nih si pin dari tempat nyedotnya, entah itu cartridge, RDA, RTA, bla 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 ke device kita gitu. Ya mudah-mudahan paham ya guys ya. Yang nonton video ini, sedikit penjelasan dari gua. Intinya ini cuman penanganan simple, kita juga bukan mekanik ya. Gua nggak sarankan kalian ngebongkar-bongkar sendiri. Kalau memang itu mendingan bawa ke yang lebih ahli, atau ya berarti memang udah umurnya aja guys, memang udah harus ganti gitu. Ya pokoknya segitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka bisa kalian like, komen-komen nih, sharing pengalaman kalian ya guys ya. Sharing-sharing nih pengalaman kalian tentang masalah pot nih, masalah Mas Julaki Chan. Siapa tahu ada yang bisa jawab juga. Bang, gue pernah punya nih pot merek ini. Kemarin tuh gue giniin bisa bla 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 kayak gitu-gitu misalnya guys ya. Dan jangan lupa subscribe channel gue agar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke? Bye-bye.